Salam sejahtera bagi kita, Shalom. Ibadah Pria Kaum Bapa Jemaat Bukit Muria Winangun pada saat ini segera kita mulaikan, namun izinkan kami untuk membaca susunan acara sebagai berikut. Pertama, ibadah Pria Kaum Bapa Jemaat Bukit Muria Winangun tempat pada keluarga Mamuaya Gerung, yaitu bertempat di perkebunan di kelurahan, yaitu Kelurahan Rurukan. Dan ibadah pada saat ini pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua John Mamuaya. Kedua, ibadah secara tunggal yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta, yaitu Diana Onibala Kontu MTH. Untuk itu mari kita masuk pada acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua John Mamuaya. Waktu dan kesempatan disilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Hari ini tentu kita lagi boleh naik pujian syukur, limpah terima kasih kepada Tuhan karena kita Pria Kaum Bapa Jemaat Bukit Muria Winangun boleh lagi diberikan kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah lewat streaming, dan kali ini kita laksanakan di Kelurahan Rurukan, tepatnya di Bukit Tumembo Rurukan. Tumembo Ururukan. Dan tentu kita percaya ini boleh jadi karena perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun kita memang masih dalam suasana terbatas karena adanya pandemi COVID-19. Nah, oleh sebab itu, saya atas nama Komisi Pria Kaum Bapa, juga tentunya ada kami keluarga Mamuaya Gerung menyampaikan selamat datang kepada kita semua yang sudah juga boleh meluangkan waktu untuk kita melaksanakan ibadah pada saat ini. Dan saya percaya Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia berada bersama dengan kita dengan kuatnya penyertaan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi selamat datang dan selamat kita. Terima kasih untuk ucapan selamat datang yang sudah disampaikan Bapak Penatua. Dan sambil kita menjemput Kadim, saya undang kita semua sama-sama berdiri. Kita angkat satu pujian yang berkata serikat persaudaraan. Serikat persaudaraan, dengirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Saudara-saudara yang diberkati, kita akan memulaikan persekutuan ibadah Pria Kaum Bapa Gemim Bukit Muria Winangun yang dilaksanakan di puncak
tumembo ururukan. Tepatnya di keluarga Mamuaya Geru. Dan karena itu marilah dengan sikap berdoa kita tabiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah pria kaum Bapa tertabislah hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Maka kasih karunia Yesus Kristus jadi sukacita bagi tiap orang percaya. Amin. Kita mengangkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Silakan jemaat duduk. Dan marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih untuk segala penyertaan kasih dan tuntunan yang Engkau telah nyatakan bagi kami. Sehingga pada saat ini, dalam sukacita iman, dikala kami diberi kesempatan dan waktu untuk memuji mengagungkan Engkau dalam persekutuan ibadah pria kaum Bapa, maka inilah kami semua yang datang ke hadirat-Mu. Biarlah apa yang hendak kami lakukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami semua menikmati dan merasakan berkat dan penyertaan-Mu. Kami menyembah, mengagungkan Engkau. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati, kita akan menghadap Tuhan untuk mengaku dosa kita kepada Dia. Tetapi sebelumnya, mari kita menyanyi bersama, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mampir di hadirat-Mu dengan kepala yang tertunduk tetapi hati iman yang selalu terangkat memuji mengagungkan kemahakuasaan kasih-Mu. Kami sadar bahwa siapakah kami di hadapan-Mu, kami yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, yang dalam keadaan kehidupan kami banyak kali melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki akibat dari kesombongan dan keangkuhan kami. Kami menyakiti dan mengecewakan baik sesama, tetapi tentu terlebih terhadap Engkau. Bahkan dalam kehidupan ketika kami melakukan segala aktivitas, entahkah sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam keluarga, kadang menyakiti istri, anak-anak, tetapi sebaliknya juga sebagai istri menyakiti suami atau anak-anak kami. Bahkan sebagai anak-anak terhadap orang tua, kakak beradik, saudara bersaudara. Bahkan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami, ada begitu banyak hal yang kami lakukan, menyakiti dan mengecewakan. Dan karena itu menyadari akan segala kesalahan, kesombongan dan bahkan iri hati yang sering kali ada dalam kehidupan kami, maka kami tertunduk dalam pengakuan ini. Ampuni, kasihani kami Tuhan, supaya layak dan benarlah kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah juga Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami,
ketika sebentar kami akan membaca, mendengar untuk merenungkan firman-Mu. Supaya kami benar-benar dicurahkan Roh untuk mau mengerti dan memahami apa maksud firman-Mu untuk kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi bersama Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setiamu Tuhan. Sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Saudara-saudara, bagian bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai ayat 9. Bagian bacaan kita sepanjang minggu ini dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9. Begini bunyi firman. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak. Katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Demikian bacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita akan merenungkan bagian bacaan ini, disilakan dulu puji-pujian dari Komisi Pria Kombapa yang hadir dan bahkan juga Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat, bahkan juga penasehat Majelis Jemaat yang mendampingi, yang ikut untuk memberikan pujian bagi Tuhan. Dan juga Komisi KPDP, Ketua KPDP yang hadir untuk bersama-sama.
dekat-dekat, hidup dan beramai-ramai, bersehati sekerja. Jangan dengan mulut, hanya hatimu. Patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh. Rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau, untung banyaklah. Jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Terima kasih. Saudara-saudara, baik kita yang ada di lokasi perkebunan keluarga Penatua Mamuaya Gerung, Penatua Siamas, keluarga Penatua Siamas, Mamuaya Gerung, tetapi juga semua pria kaum bapa yang dalam kebersamaan memuji mengagungkan Tuhan. Melihat lokasi atau latar belakang pengambilan video ini dalam ibadah pria kaum bapa, tentu pertama, bagaimana kita mengagungkan Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Dari puncak ini, kami yang boleh datang, bahkan tentu pria kaum bapa yang sudah pernah datang di tempat ini, pasti tahu lokasi ini, betapa luar biasa kemahakuasaan Tuhan itu. Dari tempat ini kita bisa menyaksikan berbagai tempat. Dan inilah ciptaan Dia, Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan di dalam Yesus Kristus yang harus terus diberitakan Injil atau kabar baik. Dan inilah juga perenungan kita sepanjang minggu ini. Sekalipun dengan tema demokrasi bukan demonstrasi. Ini muncul. Atau kenapa tema ini sampai muncul itu diakibatkan karena apa? Pada waktu itu ketika Paulus dan Silas mengabarkan tentang kabar baik atau Injil keselamatan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, Injil atau kabar baik, Injil Yesus Kristus harus terus diberitakan. Sehingga Paulus dan Silas walau harus menempuh suatu perjalanan yang sangat panjang dari Filipi ke Tesalonika, diperkirakan 120 km. Mereka rela menempuhnya demi untuk memberitakan kabar selamat kepada semua orang. Tentu kita bisa membayangkan kondisi medan perjalanan dan alat transportasi yang digunakan. Tidak seperti saat ini, ketika dari Manado kita datang ke Rurukan, bahkan juga ketika kita menaiki puncak Tumembo Ururukan ini, cuma ndak Riki 2 kilo. Tetapi kita sudah disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa. Tapi Paulus dan Silas, ketika mereka mengadakan perjalanan untuk memberitakan kabar tentang Yesus Kristus, sekali lagi, bukan sedikit tantangan dan gumul yang mereka harus alami. Tapi karena demi memberitakan kabar tentang Yesus Kristus, mereka rela melakukan semuanya. Dan pada waktu itu, ketika mereka hendak memberitakan kabar selamat Yesus Kristus di Tesalonika, mereka harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tapi di saat mereka sampai di Tesalonika, dalam bagian bacaan kita tadi disampaikan ayat 2. Seperti biasanya Paulus masuk ke rumah ibadat. Artinya tempat menyampaikan ada di tempat
ibadah. Seperti biasanya. Di sini mau menyatakan bahwa sekali lagi biasa bagi Rasul Paulus menyampaikan berita atau Injil bukan di tempat-tempat yang sembarangan, tetapi dikatakan di tempat ibadat. Di mana orang berkumpul, dia datang di sana untuk menyampaikan berita tentang Yesus. Dan ketika ada di Tesalonika dikatakan dalam bacaan, ada 3 hari Sabat berturut-turut. Artinya ada 3 minggu waktu ketika Rasul Paulus dan Silas berada di Tesalonika memberitakan tentang Yesus. Dan ketika dia memberitakan tentang Yesus, ayat ketiga mengatakan, ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka tentang Mesias yang menderita tetapi bangkit. Paulus menerangkan, menyampaikan berita kepada orang-orang yang ada di Tesalonika dan pada akhirnya disampaikan lewat pemberitaan berdampak baik. Ada banyak orang yang akhirnya percaya. Ayat 4 mengatakan, orang menjadi yakin dan sejumlah orang besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka menjadi percaya. Lewat berita itu, lewat Injil itu, lewat kabar yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, sekali lagi firman Tuhan katakan, banyak orang menjadi percaya. Termasuk para perempuan-perempuan terkemuka. Disampaikan terkemuka berarti punya pengaruh yang ada dalam kehidupan masyarakat yang ada di Tesalonika. Menjadi percaya, tetapi sangat disayangkan. Dengan percayanya mereka, pada akhirnya membuat rasa iri, rasa takut, rasa cemas dari orang-orang Yahudi. Dan inilah awal kecemburuan terjadi sekali lagi. Karena merasa disaingi, takut tidak ada lagi pengikut, maka timbullah hasutan yang terjadi karena iri hati itu. Iri hati membuat orang Yahudi melakukan keributan. Bahkan bukan cuma dorang bikin keributan, tetapi firman Tuhan katakan mereka meminta bantuan para penjahat-penjahat sehingga mereka menyerbu rumah Yason. Yason yang dengan tulus hati menerima Paulus dan Silas di rumahnya menjadi sasaran. Mereka mengambil Yason, membawa Yason ke pengadilan dengan tuduhan bahwa Yason menerima Paulus dan Silas, menampung mereka di rumahnya, dan Yason pun dengan segala keberanian, dengan segala keyakinannya, dia tetap memberikan pembelaan kepada Paulus dan Silas. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Belajar dari Paulus dan Silas lewat bacaan ini mengingatkan juga kita. Untuk tetap setia apapun tantangan dan gumul. Injil kabar selamat Yesus Kristus harus tetap disampaikan. Kabar tentang Yesus Kristus sekalipun tantangan harus diterima seperti juga Yason, itu harus tetap diberitakan. Dan saat ini, sekalipun kita masih tetap dalam gumul pandemi COVID-19, kabar selamat tentang Yesus Kristus tetap terus dikumandangkan. Dengan situasi apapun, termasuk kita, memberitakan kabar sukacita. Berbagai cara harus kita lakukan termasuk saat ini. Melalui ilmu dan teknologi, berita tetap disampaikan. Bukan berarti kalau kita tidak boleh berkumpul, berarti berita firman Tuhan pun berhenti. Berbagai cara kita tempuh, termasuk menggunakan ilmu dan teknologi. Lewat video ini, mau menyampaikan berita itu. Mau menyampaikan tentang kabar selamat Yesus Kristus itu kepada setiap orang. Dan ketika kita juga menikmati kebersamaan beribadah dari rumah kita masing-masing, itu adalah rumah doa kita. Di rumah adalah rumah ibadat kita.
Yang kita lihat juga bagaimana Paulus dan Silas ketika memberitakan Injil atau kabar baik, mereka mencari rumah ibadat. Dan rumah ibadat, rumah kita masing-masing adalah rumah doa, di mana Tuhan pun hadir bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahkan lewat firman ini mengingatkan kita, dalam segala situasi dan keadaan, janganlah kita ada rasa iri, ada rasa dengki dengan segala keadaan dan situasi. Bahkan dengan rasa iri kadang membuat kita menjadi sesuatu orang yang pada akhirnya menjadi brutal. Melakukan segala sesuatu sekehendak kita. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena rasa iri, rasa dengki. Dengan keberadaan kehadiran Paulus dan Silas di rumah Yason. Yang membuat banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Pada akhirnya mereka tidak lagi mampu untuk berpikir hal yang baik. Mencari orang-orang, bahkan disampaikan oleh firman Tuhan. Orang-orang jahat dorang kumpul. Hasut dengan hasutan-hasutan mereka. Yang pada akhirnya membuat keributan. Yang seharusnya, sekali lagi seperti tema kita sepanjang minggu ini. Demokrasi bukan demonstrasi. Demokrasi adalah bagian dari kehidupan kebersamaan sebagai masyarakat. Untuk menyampaikan aspirasi. Untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Tetapi dengan cara pun yang santun dan baik. Bukan dengan cara demonstrasi. Mengumpulkan massa. Untuk membuat keributan. Yang pada akhirnya merugikan kita sendiri. Nah kiranya lewat firman ini. Sebagai pria kaum bapa. Sebagai kepala rumah tangga. Sebagai imam dalam keluarga. Kita pun mengarahkan kehidupan keluarga kita. Baik istri, anak-anak, keluarga kita. Menyampaikan segala pendapat. Menyampaikan silakan. Tetapi dengan cara sopan dan santun. Tuhan akan selalu memberkati, menolong kita dalam segala keberadaan hidup ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan menyatakan syukur, memberikan persembahan. Dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyikan bersama Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan menghadap Tuhan dalam doa syukur dan permohonan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah, Allah yang adalah pencipta, Allah yang adalah pemelihara dan penuntun, Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah pengasih, yang adalah penyelamat, bahkan Allah dalam Roh Kudus yang selalu hadir memberkati kehidupan kami.
Sungguh kami bersukacita dan berbahagia. Ketika kesempatan ini kami boleh ada dalam puji dan sembah kepadamu. Melalui persekutuan ibadah pria kaum bapa. Pengambilan gambar yang akan dilakukan, yang telah dilakukan di tempat ini. Mengingatkan kami betapa luar biasa Engkau menciptakan alam ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala penyertaan dan kasih tuntunan-Mu dalam hidup ini. Dan biarlah persekutuan pria kaum bapa yang boleh dilaksanakan di saat ini benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami semua pun menikmati dan merasakan berkat-berkat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, sebagai persekutuan pria kaum bapa Gemim Bukit Moria Winangun, biar Tuhan memberkati mulai dari komisi yang diketuai oleh Penatua John Mamuaya. Biar Tuhan berkati dia dalam tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayanannya. Bersama wakil ketua, sekretaris, asisten bendahara. Bahkan semua anggota komisi yang tetap dalam kebersamaan melakukan segala tugas tanggung jawab mereka. Supaya benar-benar apapun yang dilakukan termasuk program kerja pelayanan yang sudah sementara dan akan dilakukan. Semua dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Pria kaum bapa, bahkan UPK pria kaum bapa dari kolom 1 sampai 17. Baik yang masih muda bahkan yang sudah lanjut usia. Biar Tuhan selalu memberkati dalam kekuatan dan kemampuan, dalam sukacita dan dalam tanggung jawab. Sehingga dengan apa yang mereka lakukan biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Segala pekerjaan mereka diberkati, menjadi berkat dalam hidup pribadi tetapi juga keluarga. Dan Engkau selalu memberikan sukacita di dalam kehidupan sebagai pria kaum bapa, di dalam memberitakan Injil, kabar selamat Yesus Kristus, di tengah tugas panggilan pekerjaan dan pelayanan, sehingga siapapun kami selalu menikmati itu dalam kasih dan tuntunan-Mu. Seisi keluarga, istri, anak-anak, biarlah selalu dalam berkat Tuhan. Dan kami juga percaya ketika persekutuan ini boleh tercipta dan terlaksana, itu semua karena berkat Tuhan. Dan kami boleh memberi persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu. Dikuduskan itu Tuhan, untuk boleh dipakai menopang pelayanan gereja-Mu. Dan kami semua tetap terberkati, karena Engkaulah sumber berkat kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, bahkan kami berdoa bagi pria kaum bapa yang mungkin saat ini dalam berbagai tantangan dan gumul kehidupan. Entah pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka sebagai kepala rumah tangga. Biar Tuhan buka-bukakan jalan, biar Tuhan bukakan tingkap langit, dicurahkan berkat-berkat. Demikian juga yang bergumul dalam hidup rumah tangga bersama istri, anak-anak, bahkan masa depan anak-anak. Biar Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Sehingga mereka yakin dan percaya tangan pengasihan Tuhan selalu jadi bagian kehidupan kami. Tetapi juga mereka yang bergumul karena sakit, baik dalam perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Biar Tuhan menolong, Tuhan memulihkan segala keadaan, kekuatan, kesembuhan yang semuanya berasal dari Tuhan. Biarlah jadi bagian kehidupan saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit. Tuhan Allah Bapa di sorga, bahkan juga ketika kami masih dalam gumul dengan adanya pandemi COVID-19, kami memohon Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau melindungi kami, jauh-jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Biar Tuhan selalu menjaga melindungi kami, bahkan terlebih
mereka yang berada di garda terdepan, para medis, para relawan, biar Tuhan berkati mereka dalam kerja dan pelayanan mereka. Juga pemerintah bangsa negara kami, biar Tuhan selalu mengaruniakan kearifan bijaksana dalam melakukan berbagai kebijakan-kebijakan. Tuhan Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih penyertaan yang Engkau berikan secara khusus ketika persekutuan ibadah. Boleh diambil gambar dan videonya dari tempat ini di perkebunan keluarga Penatua Syamas Mamuaya Geru. Tuhan berkati keluarga ini yang boleh menyiapkan tempat ini. Segala usaha pekerjaan mereka, seisi rumah tangga keluarga, bahkan pelayanan keluarga, biarlah semua dalam berkat-berkat. Inilah kami Tuhan yang mengucap syukur kepadamu sambil memohon. Penyertaan Tuhan biarlah jadi bagian kehidupan kami dari sekarang sampai di mana Tuhan berkenan atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menolong membimbing kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jamba kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua berdiri, dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyi bersama Kupandang Hari Esok. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. maka kasih karunia, damai sejahtera dari Dia Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam bimbingan Roh Kudus dari bagian hidup kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya.